أشهد أن عليا ولي الله نرجو السلام. يتحاصروا Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Amerika Serikat melancarkan serangan serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain, menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Di tengah tingginya eskalasi regional antara Iran dan Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal balistik Zulfikar. Pamerkan rudal Zulfikar ini dinilai sebagai pesan tegas Iran kepada Amerika Serikat terkait kesiapan utama sistem persenjataan mereka. Sejumlah warga tampak memenuhi pusat kota untuk menyaksikan rudal Zulfikar yang dipamerkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Langkah Iran ini dinilai sebagai sinyal bahwa mereka tidak gentar menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Iran memamerkan armada drone kamikaze andalannya, termasuk jenis Shahed 136 di dalam bunker bawah tanah rahasia.
Video yang dirilis pasukan Garda Revolusi Islam Iran sebagai bentuk propaganda dan pesan peringatan di tengah eskalasi konflik yang memanas dengan Amerika Serikat. Iran memperlihatkan ratusan drone kamikaze berjejer rapi di dalam bunker yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Langkah pamer kekuatan ini bertepatan dengan aksi saling balas serangan antara Iran dan Amerika Serikat, di mana pangkalan militer AS dan aset sekutunya di Kuwait serta Yordania menjadi target operasi serangan drone Iran. Iran kembali meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini melibatkan 3 rudal canggih milik Iran, salah satunya rudal Emad dan Khaybar Shekan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Shekan, Zulfaqar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran semakin memanas. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait milik Amerika Serikat. Pada serangan gelombang ke-27 ini, Iran menargetkan gudang amunisi Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menghancurkan 6 barak tempat penempatan untuk personel Amerika Serikat. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas usai Amerika menggempur aset militer Iran tanpa henti. Sementara itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika di kota Erbil. Dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi. Selain itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menghantam pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Ledakan besar terjadi usai drone menargetkan sebuah aset militer Amerika Serikat. Pangkalan Amerika Serikat terus menjadi target pasukan IRGC usai terus menggempur Iran tanpa henti. Pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan penghancuran rudal serta drone Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qasem, Selat Hormuz. Terlihat di langit Iran, sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait jatuhnya pesawat.
Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Pasukan Amerika Serikat mencegat rudal yang diluncurkan Iran di langit kota Zarko, Yordania. Serangan Iran dilancarkan usai serangan 13 malam berturut-turut dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Pencegatan rudal terlihat di langit di atas kota Zarqa, Yordania pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan rudal pencegat diluncurkan dari darat dan asap dari serangan tersebut. Sementara itu, militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Bahrain. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah melakukan serangan lagi terhadap target militer Iran untuk malam ke-13 berturut-turut. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling serang selama 2 pekan terakhir. Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap menyerang Iran meski jalur diplomasi masih terus dibuka. Namun Teheran menegaskan pernyataan Trump membahayakan diplomasi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan negaranya siap teruskan opsi militer untuk Iran jika diperlukan. Pernyataan Trump tersebut di tengah negosiasi dengan Iran yang masih berlangsung. Trump juga mengklaim Iran hampir dapat memproduksi senjata nuklir, namun tidak tercapai karena kehadiran Trump. At what point with Iran do you think they're going to cry uncle and actually come to the table? You know, maybe they will cry uncle, or maybe they'll just give up, or maybe they'll just go into a cave and hide. You know, they have caves very deep in the ground and they can hide. They get shaken up pretty good, but they can hide. But we've taken out their first level of leadership, and we're negotiating with the rest, and we'll see how it all works. And right now we are talking to them seriously, and maybe even more so, the B-2 bombers. If that plane right there, that beautiful plane, the wing, it carries the largest bombs in the world, going at very tremendous speeds. Every one of them hit and blew it to hell. If that didn't happen, they would have had a nuclear weapon, and there would be no Israel. If I wasn't here, if I wasn't president, there would be no Israel and there probably would be no Middle East, and you saw that. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan serangan militer AS yang terus berjalan menjadi pesan berbahaya bagi diplomasi internasional. از همه نگران کننده تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل و فصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی نه از مسیر مذاکره بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می‌کند. اعتبار سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلافات را زیر سوال می‌برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین‌الملل به همراه دارد. Iran menegaskan tetap berkomitmen pada jalur diplomasi, namun menilai diplomasi sulit berjalan jika terus ada tekanan militer.
Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.